beda-beda itu Mas ya. Depan itu lebih besar. Gini mainnya. Ngoplos ini. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Gun Gun Bike. Udah lama nih nggak bikin video podcast kayak gini ya Mas ya. Kali ini saya bersama partner saya. Oh ya, kenalan dulu nih. Saya Faris dan saya bersama partner saya Mas Aan Coy. Perkenalan dulu Mas. Namanya siapa? Nama Aan. Namanya Aan. Tulungagung juga ya teman-teman ya. Tulungagung juga. Kebetulan satu kota sama kita juga, Yeah. partner kerja juga. Kali ini kita akan bawa tema seputar bannya MTB atau mountain bike. Nah ini gini Mas, aku sengaja pilih tema soal ban karena banyak banget baca di forum-forum temen-temen nih masih bingung seputar knopnya ban ini yang kayak gini dipakai di mana, mau kalau pemakaiannya kayak gini mau pakai yang gimana, itu banyak yang bingung Mas. Nah ini makanya aku minta tolong Mas Aan untuk menjelaskan sedikit, banyak sih bukan sedikit, tentang knop ban, ukuran ban, atau masih banyak seputar lainnya nih Mas. Karena Mas Aan ini salah satu senior di MTB nih, terus terang nih ya. Jadi saya bikin video ini selain ngasih pengetahuan untuk teman-teman, saya sendiri juga lagi belajar ini sebenarnya di Mas Aan. Iya siap. Oke, yang pertama, poin pertama ini kita tentang seputar ukuran ban. Seputar ukuran nih Mas Aan. Peran ukuran ban itu gimana nih Mas? Ukuran ban biasanya untuk yang suka main XC, Dari XC nih teman-teman. dari XC biasa pakai ukuran 2.10. Itu paling ideal Mas ya. Paling ideal. Nah. 2.10 itu kalau sekarang ya. Kalau sekarang itu yang paling minim. Soalnya sekarang XC sudah pakai 2.20, 2.25 gitu. Berarti standarisasinya semakin meningkat ya Mas ya. Betul. Berarti 200 itu teman-teman, 210 itu udah minimnya, minim, batas minimal lah. Minim. Standarisasinya batas minimalnya di 210. Iya. Oh ya Mas. XC. Mas Aan, kan ini nih, misal ban ini dari pabriknya, dari brandnya kan keluar beberapa tipe, ukuran. Ada 195, 210 sama 175 kalau nggak salah. Itu peruntukannya untuk apa sih Mas? Kok satu tipe tapi ukurannya beda-beda? Nah, itu untuk main dia inginnya main gimana? Oh gitu. Main kemana? Dia kalau 175 otomatis dia banyak rute aspalnya yang tidak ekstrim. Gitu. Berarti kalau lagi off-road pun dia ringan ya, off-road ringan. Ya bisa dibilang begitu. Off-road ringan. Tapi untuk off-road itu tetap enak yang ukuran 210 ya, minimal 210. Pasti. Berarti semakin gede bannya itu semakin memberi kestabilan Mas. Kestabilan di medan yang sesuai dengan peruntukannya. Knopnya ya. Peruntukannya. Dia ini fokusnya ke XC. Berarti ini di belakang kemasan itu biasanya ada penjelasannya Mas ya. Ini teman-teman, kalau semoga kelihatan di kamera kayak gini. Nah ini ada level-levelnya, hard pack, loss over hard, sama medium. Berarti ini lebih ke ban kering Mas ya. Iya. Kalau untuk dry. Ini jadi ada di indikasinya, ada di hard pack, loss over hard, sama medium. Berarti ini lebih ke ban kering, off-road kering. Berarti kalau ranahnya sampai ke sini, loose, wet, sama mud ini lebih ke lumpur-lumpuran basah gitu Mas ya. Dia Gitu. kurang pas. Oh berarti dia kurang pas. Nah ini sebenarnya dari kemasan brand ini juga udah dikasih bocoran teman-teman nih. Iya, ini. betul.
Jadi teman-teman selain tanya ke orang yang ahli, teman-teman bisa pakai perkiraan tabel ini nih. Tabel ini bisa dipakai perkiraan gimana penggunaan teman-teman, mana rute harian teman-teman bisa ditentuin dari tabel ini. Nah, sekarang lagi Mas, Maxis tipe lain nih, kita pakai tipe ini. Ini kan beda nih Mas. Ya. Ini lebih ke halus-halus ya, halus-halus. Ya. Kalau ini lebih renggang-renggang tapi agak besar-besar. Ini dari segi pemakaian gimana Mas perbedaannya nih? Biasanya untuk yang lebih ke medan yang kasar lagi. Lebih kasar lagi. Dia buat pancatan batu, pancatan akar itu dia bisa. Oh gitu, pakai grip itu Mas ya. Dia bisa Oh, ya, mancat ini. kalau yang lembut ini kurang gigit ya dia. Kurang ya. Gripnya kurang nih. Ini biasanya teman-teman kalau on road pakai yang model ini. Oh, pakai yang ini ya. Ini teman-teman. Untuk yang suka ngaspal. Suka Ini, ngaspal. Banyak sekali di grup Facebook atau apa forum-forum itu yang tanya cari ban yang enteng di aspal, enteng di off road, itu ada nggak Mas? Berarti kayak gini Mas jawabannya ya. Enteng di off road, enteng di aspal itu kebanyakan teman-teman malah pakai crossman. Oh malah gitu ya. Nah, teman-teman itu aku baca malah banyak yang menyarankan yang lembut-lembut kayak gini. Berarti justru salah Mas ya? Itu yang untuk full teman-teman main di full aspal. Oh gitu. Yang halus, konturnya halus itu. Teman-teman. Sesuai dengan kenopnya kan hampir small block gitu. Ini kayak gini. Berarti kalau untuk yang katakanlah persentase 50-50, aspal 50, off-road 50, berarti cocok banget pakai ini Mas. Mendingan crossmark. Mendingan itu. Mendingan pakai teman-teman. crossmark ini. Terus kita ini sebenarnya udah masuk poin 2 nih seputar batik atau kenop ini. Berarti untuk dari brand lain nih Mas. Untuk brand lain untuk compare ini coba Cross King. Cross King ini mungkin bisa disetarakan sama itu nggak Mas ini? Untuk Cross King dia tipe ini Mas, tipe enduro gitu loh. Oh, lebih ke enduro ya. Jadinya untuk jarak jauh, untuk yang medan-medan yang tidak ekstrim banget tapi ya. Tidak ekstrim banget tapi butuh ketahanan ban juga Mas ya. Iya. Dan ibaratnya di perjalanan jauh itu ada berbagai karakter medan. Nah, itu lebih cocok pakai kayak gini ya. Iya. Oh gitu. Terus berarti tetap dari poin pertama ukuran ban tetap disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di poin kedua ini seputar motif atau kenop ini juga disesuaikan dengan kebutuhan Mas ya. Tetap semua kembali ke kebutuhannya Mas ya. Betul. Contohnya seperti high roller. High roller ini kan untuk downhill. Untuk downhill dia ukurannya pasti 230 minimal. 230. Untuk tipe ekstrim itu 2.30 itu minimal. Coba ini komparasi sama tipe lain Mas. Apa misalnya? Minion. Yang beda. Yang beda brand ya, yang beda brand. Nah, seperti ini. Nah, seperti Mountain King. Mountain King. Ini tak pegang, Mas An pegang. Mountain King juga masuk di All Mountain. Dia kenopnya jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali. Biar bisa itu. Di medan ekstrim itu pengerimannya biasanya. Dia langsung itu. Gigit lah ya, gigit jalan. Oh gitu. Berarti kalau ini AM ya Mas ya? All Mountain. All Mountain ini untuk high roller memang dia klasiknya downhill. Sekarang turun ke All Mountain. Bisa jadi gini, bukan turun berarti ya? Bisa jadi gini. Jadinya pengen main All Mountain, pakai high roller nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti dia masih bisa di ranah All Mountain gitu. All Mountain bisa. Terus yang terbaru sekarang itu enduro. Bisa juga. Tipikal ekstriman pakai ini. Ini cocok banget Mas ya.
Berarti knop-knop yang jarang, knop-knopnya besar-besar. kalau jarang. dilihat arahnya knopnya ini ke belakang berarti oh iya bener untuk pengeriman Mas ya nih. Untuk mencengkram Untuk waktu braking biasanya. braking nih. Dari Sama samping tipe-tipe ada- iya. Sama juga mountain king lah gini. Iya ini arahnya Pasti juga pasti gripnya jarang-jarang, knopnya itu agak jarang. Brakingnya biar dapet. tapi dari bahasa desainnya sebenarnya mirip ya Mas ya. Iya. Samping ada besar, tengahnya kayak gini mirip sih ya Mas ya. Iya. Berarti untuk tinggal- tipikal ekstrim itu walaupun beda brand, biasanya mirip-mirip. Oh iya bahasa desainnya mirip ya Mas ya. Intinya yang samping Mirip-mirip. ada knop gede-gede, yang tengah kayak gini berarti mirip. Berarti Mirip-mirip. soal brand ini kembali ke apa Mas? Fanatik ya. Iya. Ke Ke fanatik. selera teman-teman. Nah, ke selera tuh. Pengen yang mana? Berarti gini Mas, ada nggak sih si ini lebih bagus dari si A dan B itu nggak ada berarti Mas ya? Itu tergantung sama kitanya. Oh sama kitanya karena karakter reader berbeda-beda. Betul. Nah itu teman-teman. Biasanya saya lebih cocok pakai Conti gitu. Berarti enggak, sampean lebih cocoknya pakai ini. Oh gitu. Yang bisa merasakan kita sendiri. Berarti itu tadi poinnya teman-teman yang kita tangkap. Brand A, brand B, brand C itu nggak ada ya yang bagus mana. Lebih ke personality Mas ya. Setiap orang punya karakter reading yang berbeda-beda. Yeah. Jadi tetap untuk menemukan yang terbaik wajib coba-coba Mas ya. Intinya ya. Berarti nggak bisa Mas kita kayak denger kata orang bagus ini belum tentu ketemu Mas ya. Tetap percobaan pribadi tetap nih teman-teman. Yeah. Nah ini tadi udah High Roll sama Mountain King. Kalau Minion ini Mas, Minion ini pemakainya untuk apa Mas? Minion ini dia spesialnya dia langsung kopelan. Oh langsung langsung R sama F ya? Rear sama front ya? Ya. Oh ini gini. Ini buat berarti depan, buat belakang ini sudah klop satu ini. oh gitu. Ya. Berarti ini mirip Ini dia juga Extreme Series juga. Extreme Series. Berarti antara ban depan sama belakang dibedakan nih Mas ya? Beda. Yang depan ini knopnya tengah kalau dibaca ini untuk braking juga Mas ya ini ya? Yang belakang, yang depan itu controlling biasanya. Oh kontrol. Oh iya ini lebih tinggi Mas ya, knop sampingnya lebih tinggi Pansan ya. untuk Iya, kontrol. ini kita yang belakang ini. Nah, ini. Nah ini udah teman-teman seperti yang tadi aku bilang tadi kan Corner kalau ban control. kering tabelnya cuma sampai di medium. Nah ini dia agak geser ke lebih kanan lagi nih, Iya. udah masuk ranah loose dan menginjak wet. Berarti Iya. ban basah udah masuk ban basah ini teman-teman. Agak lembab Agak itu lembab. enak ini. Untuk Minion, track-track yang agak lembab masuk dia. Berarti lebih ke lumut mengatasi nggak Mas ini? Lumut. Akar-akar yang agak basah-basah, agak gimana ya Mas? Itu ranahnya dia itu ya. Kontur tanah kan ada yang di pegunungan kan ada yang agak lembab-lembab. Nah, ini cocok banget ini ini. cocok buat yang Minion itu. Ini Minion itu dimulai dari sepeda genre apa ini Mas yang biasanya pakai Minion ini? Biasanya teman-teman All Mountain sudah All Mountain pakai ini. ke atas sudah pakai Minion Mas ya? Tapi untuk Minion yang sekarang ini yang ukurannya di atas ini ada 240, ada 250. Wow, sampai segitu. Teman-teman sudah downhill udah pakai Minion. Udah pakai ini. Minion DH. Kan sesuai namanya, DH. DH. Downhill, seri downhill. Untuk teman-teman yang main lumayan ekstrim, cocok ya. Minion masuk. Berarti tinggal kembali ke skill nih, skill sama latihan nih. Terus kita tadi udah masuk poin 2, udah seputar batik atau knopnya. Yang ketiga kita masuk perbandingan brand A, B, C. Udah disinggung di sedikit akhir pembicaraan Di awal tadi ya. Berarti brand A, B, C itu nggak ada yang lebih baik si A, si B, si C. Semua kembali ke personality ya Mas ya? Iya. Kembali ke personality sama gaya berkendara atau gaya readingnya, betul? Iya. Jadi soalnya gini Mas, teman-teman itu saya tanya itu banyak versi. Aku cocoknya pakai Conti nih, gitu. Tapi di Medan ini kayaknya dapet di Medan ini. Gitu. Teman yang satunya lagi saya
asiknya pakai Swalby kok gini-gini. Jadinya kan beda orang beda. Betul, itu. Bahkan gini Mas An, bahkan satu orang itu bisa punya 2 atau 3 ban favorit tergantung Iya. Itu semakin menegaskan bahwa nggak ada brand ABC yang baik, mana yang terbaik, yang the best mana nggak ada. Berarti satu orang saja, satu rider saja bisa suka 2 atau 3 ban tergantung rute Mas ya. Iya. Bisa jadi pas di rute sana karakter tanahnya gini, dia pakai brand Maxxis. Bisa jadi pas ke rute sebelah sana nih treknya karakter tanah gini, bisa jadi ganti ke Swalby gitu Mas ya. Nah itu berarti satu orang rider itu bisa gonta-ganti brand. Iya betul. Berarti dia bisa ngeklaim bahwa setiap rute, setiap karakter tanah itu punya ban yang masing-masing Mas ya. Iya. Nah itu betul. Itu menjawab pertanyaan nomor 3 seputar perbandingan brand ABC bagus mana. Jadi itu jawabannya nggak ada yang bagus mana. Intinya semua bagus, tergantung rute, tergantung gaya berkendara, dan tergantung cuaca hari itu Mas ya. Iya. Nah betul itu. Kondisi trek, kondisi cuaca sangat berpengaruh sekali. Berarti itu intinya semua ban baik kalau dipakai sesuai versinya dia Mas ya. Nah, jadinya waktu ini di medan ini pakainya yang ini. Betul. Berarti nggak ada Mas ya, nggak ada ban yang satu untuk semua itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau teman-teman sudah ada spesifikasinya. Nanti pabriknya tutup kalau satu untuk semua ya. Itu jadi dibeda-bedakan. Kita masuk ke poin 4 tentang Kevlar atau Wired. Nah ini yang rame ditanyain ini tentang Kevlar sama Wired. Mas, bedanya jauh nggak sih ban Kevlar sama ban kawat yang nggak bisa dilipat itu? Bedanya lumayan ada. Dari segi bobot ya, bobot itu dari ada segi pasti ya. Weight ya. Dari segi weight pasti beda antara kawat sama Kevlar. Untuk Kevlar lebih elastis ya. Lebih elastis ya. Pasti yang penting nggak itu Mas ya. Yang penting nggak sudah expired loh. Itu beda loh. Gitu. Teman-teman ada yang pakai ban sudah expired. Itu sudah juga expired. Walaupun dia Kevlar tapi kaku, tapi karetnya sudah mati. Karetnya mati. Karetnya sudah mati. Berarti udah nggak elastis. Berarti teman-teman wajib untuk membeli sebuah ban wajib ke toko yang trusted Mas ya. Stoknya terus baru, terus fresh. Jangan sampai ke toko yang kayak stok itu macet lama. Jadi kelihatan baru ternyata udah kadaluarsa aja ibaratnya, udah karet mati. Nah itu poin poin penting juga teman-teman ketika menentukan toko untuk tempat membeli ban. Di toko kita ini selalu fresh, selalu baru karena stok kita berjalan terus ya Mas ya. Nah, update terus. Betul. Biasanya begini Mas, kalau yang Kevlar tapi sudah expired itu bukannya expired Mas ya. Jadinya habis dipasang. Terus dia nggak goes lama gitu. Dia nggak dipakai beberapa bulan itu juga bisa langsung itu ya. Langsung bisa membuat karetnya tidak elastis lagi. Mas untuk tentang ini lama nggak goes nih. Ketika lama nggak goes, dipompa berapa sih Mas biar ban awet ketika sepeda disimpan itu? Keras atau lembek nih waktu di rumah? Harusnya dikerasin. Harusnya dikerasin. Nah itu poin penting teman-teman. Jadi biar nggak, ibaratnya ban di bagian bawah itu kalau lembek kan penyet ya Mas ya. Biar nggak itu ya. Biar presisi lah ya semua sisi ya. Lebih baik lagi kalau ada alasnya seperti itu. Berarti ada alasnya, tidak langsung ke lantai. Gitu. Berarti perlu alas nih teman-teman. Kalau seperti itu sekiranya lama nggak goes nih, tips penyimpanannya seperti itu. Iya, jadinya tidak langsung ke lantai. Jadinya ada alasnya seperti kayu, itu papan kayu itu membuat ban lebih lama lagi, awet lagi. Karena nggak nempel dinginnya aspal itu Mas. Iya. Tuh. Terus jangan lupa ngecek itunya. Kalau nggak dipakai gowes kan kebanyakan teman-teman itu pasti gembos. Itu. Gembos itu kalau yang bawah itu kan
Mas ya, pasti penyet gitu ya kalau gembos. Kan gitu akhirnya nanti kalau lama kelamaan dia juga bentuk seperti itu. Akhirnya banyak giol. Iya, itu kebanyakan kasus gitu. Walaupun disimpan di rumah wajib PSI-nya dicek nih, tekanan udara dicek jangan sampai bocor. Gembos lah. Kalau gembos itu bawahnya itu apa namanya? Penyok itu yang cemet itu bisa jadi permanen Mas ya kalau dibiarin. Pasti permanen, apalagi ban yang Kevlar gini itu gampang sekali. Gampang sekali. Nah, sekarang waktunya masuk poin 5 nih. Poin 5 ini sebenarnya selain pertanyaan dari teman-teman, saya sendiri juga penasaran teman-teman. Saya sering lihat tipe ban atau seri ban tertentu depan belakangnya itu tidak sama. Nah, seperti yang kita bahas tadi ada Minion nih, DHF, DHR. Ya. Terus ini Minion, dari ini Minion sudah couple, dia sudah jelas. Memang sudah diformalkan ya. DHF frontnya mana, rearnya mana. Untuk biasanya untuk beda-beda itu Mas ya, beda-beda ban itu beda posisi. Ini tipe apa nih Mas? Swabi Rocketron ya? Swabi Rocketron ini dia depan oke, belakang oke. Depan oke, belakang oke. Untuk yang Rocketron. Berarti dia agak spesial. Bisa dipakai depan belakang ya Mas ya? Depan belakang oke. Kita contoh lagi seperti Racing Ralph. Racing Ralph ini dia sejatinya di belakang. Oh, spesialis belakang ya. Soalnya depannya ada Racing Ray. Oh, Racing Ray. Racing Ray, belakang Racing Ralph. Ini kalau Racing Ralph ini ranahnya di genre apa nih Mas? Untuk XC. XC ya. Berarti enggak begitu soft lah ya, soft ya. XC-nya kita kan gitu-gitu. Iya. Nah ini kelihatan nggak teman-teman? Ini spesialis di belakang sebenarnya Racing Ralph. Jadi dia batiknya lebih rame nih, knopnya lebih rame. Mungkin waktu pedaling biar nggak selip ya Mas ya. Juga. Kalau Racing Ray itu lebih ke cengkraman depan ya Mas ya, sama kontrol ya. Iya. Jadinya gini, kalau Swalby itu enaknya kalau dia nggak ada pasangannya, dia bisa ngoplos ini. Maksudnya bisa dipasangin depan, bisa dipakai Rocketron. Berarti ini multifungsinya Swalby nih Mas ya? Gitu. Jadinya kalau ini nggak ada pasangannya, kita beralih ke ini untuk depan, it's okay. Untuk Rocketron, depan oke, belakang oke. Makanya dia misalnya cuma sedia Racing Ralph, yang depan pakai Rocketron enggak apa-apa Mas. Rocketron ini ranahnya juga XC juga Mas? Atau XC. bisa lebih dari XC? XC aja. Masih. Bahkan dipakai agak ekstrim dikit bisa. Kita lihat knopnya agak, dia agak jarang-jarang tapi kecil. Berarti ini multifungsinya dari brand Swalby nih. Nah, selain Minion sama Swalby, setahu Mas An apalagi nih yang ban dari sononya itu kayak emang dibedakan depan belakangnya apalagi Mas? Setahu Mas An nih. Belakang kalau itu Recon itu ini sebenarnya ada pasangannya juga ya? Enggak, ada Recon Race, ada Recon Plus, enggak salah ya. Recon, terus Recon Race sama Recon Plus kalau enggak salah. Itu juga berpengaruh juga ya. Padahal kalau dilihat knopnya mirip Mas ya, mirip tapi beda. Kalau yang Recon Plus itu knopnya lebih besar daripada ini. Itu bisa dipakai buat yang belakang. Kalau yang tipikal ini depan nggak masalah. Kalau depan itu kadang gini sih Mas, kadang untuk ban itu kadang gimana ya? Kecuali untuk penghususan ini gitu ya. Kadang dipakai depan, belakang gitu oke. Soalnya kenapa? Orang sini itu kadang menyamakan itu. Menyamakan Kalau brand. di
ranah hobis ya Mas, ranah hobis. Iya. Pasti peduli kan, kayak tulisan depan belakang harus sama, ukuran harus sama, batik harus sama, itu biasanya dari segi hobis estetika itu masih diperhatikan. Tapi kalau dari segi atlet udah nggak peduli itu Mas ya. Udah nggak peduli. Udah pertimbangannya pokoknya bisa tampil maksimal sesuai tracknya itu. Nah, untuk depan yang ini, untuk belakang yang ini. Nah ini poin juga nih untuk teman-teman. Berarti kalau untuk ranah hobis memang masih ada yang memperhatikan estetika. Tulisan depan belakang harus sama, tipenya harus sama, itu wajar. Kalau di ranah kompetisi atau atlet udah mentingin performa sih Mas ya. Jadi udah nggak peduli lagi depan pakai apa, belakang pakai apa. Ukuran betul. Kadang juga ukuran belang pun udah nggak peduli lagi. Yang penting on fire lah Mas ya. Gaspol yang penting performanya oke. Nah, terus apalagi nih Mas? Masih ada nggak ban yang punya kayak pasangan-pasangan depan belakang lain tuh ada lagi nggak? Setahu Mas Aan? Itu aja sih Mas. Oh berarti cuma ini aja ya, ini aja. Atau gini Mas, nggak masalah itu. Kadang teman-teman itu gini mainnya. Yang depan itu lebih besar. Yang depan lebih besar. Misalnya yang belakang 210. 210. Yang depan itu biasanya 220, 225 gitu enggak? Itu untuk kontrol gitu Mas ya? Iya, itu kontrol. Untuk sekarang itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Maksudnya mainnya ya seperti itu. Gitu. Berarti kalau ada yang nyangka itu kebalik tuh banyak, berarti enggak Mas ya? Enggak. Sengaja seperti itu Mas ya? Kan kalau orang yang belum tahu pasti mikirnya salah masang nih atau kebalik nih. Nah itu berarti itu catatan juga buat teman-teman, itu memang hal yang lazim untuk biasanya yang apa ya, itu emang hasil dari coba-coba Mas ya. Akhirnya ketemu nyaman gitu. Ketemunya bisa gini, oh ternyata yang depan gini kita buat braking lebih mantap yang itu yang lebih besar. Nah itu berarti kalau teman-teman ketemu di jalan atau temennya yang lain ada yang pakai opsi seperti itu bukan kebalik ya teman-teman. Itu memang bisa jadi disengaja opsinya seperti itu. Jadi bukan kebalik atau salah pasang. Nah ini pengetahuan baru juga untuk aku nih. Seputar ban yang belang-belang udah, sekarang masuk poin lagi nih Mas. Tubeless atau tidak? Tubeless ready. Tubeless ready. Sekarang semuanya Mas, kebanyakan sudah tubeless ready. Udah semua tubeless ready ya. Sudah tubeless ready. Kita lihat semuanya sudah. Nah, semuanya sudah ini. Tubeless ready semua. Dengan bahasa mereka masing-masing ya. Kalau Maxxis biasanya pakai TR atau kepanjangannya tubeless ready. Kalau brand lain mungkin ya pakai bahasanya sendiri lah. Contohnya seperti ban V. Ya V ini. Ini tubeless ready ya Mas ya? Tubeless ready. Dia sudah tubeless ready. Ini ban buatan Thailand tapi lumayan dia. V tire. Untuk teman-teman yang belum kenal brand V ini. V. Oh, yang ini maaf, yang ini belum tubeless ready. Oh, ini belum tubeless ready. Yang tipe ini belum. Jadinya ini yang tipe yang belum tubeless ready. Dari segi fisik, ban tubeless sama enggak itu bedanya di apanya sih Mas? Bedanya di lingkarannya ini. Oh, di sampingnya ini ya. Ini lebih itu kurang tebal. Berarti fungsinya kalau tubeless itu menggigit rims ya, biar angin nggak keluar ya. Nah, rimsnya sendiri itu kan khusus. Nah, itu yang membuat kadang gini. Kadang remnya kan butuh rim khusus. Kebanyakan teman-teman itu rimnya biasa. Jadinya tubeless tapi pakai ban dalam. Itu sebuah kerugian nggak sih Mas kalau gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya rim tubeless juga harga ya. Ya lumayan. Harga. Lebih lumayan. Kalau ada pertimbangan gini, daripada beli model tubeless tapi dipakein ban dalam, apa nggak mending beli yang non tubeless? Berarti nggak rugi Mas ya, dari segi itu nggak rugi ya? Nggak rugi. Dari segi soalnya dia kan
itu bisa dipasangi ban dalam. Jadi dia bersifat menyediakan untuk bisa gitu aja. Jadi walaupun nggak dipakai nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Fitur tubeless ready itu walaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Dia hanya bersifat dia menyediakan dia itu bisa gitu. Jadi bisa tidak harus tubeless dipakai. Nah. Terus keuntungan pakai tubeless itu apa sih yang Mas Aan tahu? Keuntungannya lebih enteng Mas. Lebih enteng. Ben. Karena udah pasti ban dalam udah nggak dipasang lagi. Cuma cairan itu. Cuma cairan silen ya, silen. Iya, cairan tubelessnya itu sendiri. Itu kelebihan sama dia bisa nempel sendiri lah Mas ya. Ada lubang kecil ya. Misalnya itu ada lubang kena jarum, itu nggak begitu fatal kayak yang pakai ban dalam langsung tes pasti gitu. Pasti ya. Dia agak tahan. Terus dari segi kerugian ada nggak Mas tubeless itu? Kayaknya enggak. Bukan kerugian ya Mas ya, mungkin lebih ke kekurangan ya. Kekurangannya apa? Misalnya nih, partnya yang masih mahal kah? Iya itu. Nah pertama rims yang masih mahal, rims tubeless masih mahal. Terus mungkin kekurangan lain apa ya? Silennya mahal nggak sih Mas untuk sepeda itu? Enggak juga. Enggak juga ya. Terus silen itu punya umur nggak Mas? Silen biasanya 1 tahun sampai lebih sih teman-teman pakainya. Berarti lebih ke rutinannya lebih ke ngecek volume silen itu tadi ya, masih enggaknya ya. Sebenarnya dia awet ya. Berarti awet juga. Bukan sesuatu yang kayak dipaksa rutin untuk mengganti enggak ya. Cuma kita cek volumenya atau cc-nya itu masih mumpuni enggak untuk itu kalau kita bocor itu. Iya. Itu sama kondisi bannya itu sendiri. Sama kondisi bannya. Terus ban tubeless itu hanya berlaku kalau ya Mas, bocor bawah ya. Maksudnya kalau bocor samping apa dia masih berfungsi? Kebanyakan itu kalau sudah sobek itu susah ya. Pasti susah. Mereka pakai ban dalam akhirnya ya. Susah kalau sudah sobek yang samping. Kalau yang tengah sekitar yang kayak gini itu masih bisa. Gini-gini masih bisa itu dia masih bisa. Kalau cairannya masih bisa nutup itulah ya. Kalau samping itu udah susah ya. Dari V ini kenapa sih Mas kok banyak orang belum kenal? Apakah dia brand baru di masuk sini? Sebenarnya sudah lama. Sudah lama ya Mas ya. Lumayan bagus juga buatan Thailand. Nah ini Thailand punya. Bukan ban yang jelek, ini ban yang bagus juga, tapi hanya saja belum dikenal Mas ya. Belum dikenal. Ada yang tahu. Berarti kemungkinan kompetisi atau hobis di Thailand sana mungkin banyak juga yang pakai ini Mas ya. Banyak. Mungkin bisa jadi kayak udah standarisasi di sana nih pakai V mungkin ya. Untuk V ini yang patrol yang tipe sekarang ini dia pakai V loh. Yang patrol seri C, seri iya. Yang AM itu seri apa? 69 berapa ya? 691 itu, dia sudah pakai V ini. Pakai ini ya. Berarti sampai sekelas brand itu pun memakai ban ini, berarti ini bukan brand yang bukan brand yang jelek. Dia itu bagus. Bagus. Berarti cuma masyarakat kita belum kenal belum tahu aja. Teman-teman wajib ibaratnya wajib kenalan sama brand ini, wajib dicoba karena untuk yang masih ragu ini sebenarnya brand bagus teman-teman dari Thailand ya, V-Tire. Bagus. Ranahnya dia juga banyak Mas ya, mulai dari XC ada. Ya, XC. Mulai dari yang ada yang ukurannya besar juga kan buat Extreme Series juga. Extreme Series juga ada. Berarti V-Tire juga menyediakan berbagai genre ya untuk ranah di XC atau di atasnya XC. Nah, berarti untuk hal tubeless atau tidak tubeless ini udah selesai nih Mas ya pembahasannya. Ini kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya pengalaman memakai dari Faris dan Mas Aan. Ya. Terus terang kalau dari Faris karena pengalamannya juga belum banyak dan Faris ini cyclist pandemik ya, kelahiran pandemi. Jadi untuk pengalaman yang pertama itu aku cuma pernah pakai Maxxis Crossmax dan itu pun ya fine aja untuk pemakaiannya Faris udah cukup. Terus
nyoba lagi ganti Swalby Smart Sam. Smart Sam itu menurut Faris juga enak karena pekerja itu kayak aku ini Uber waktu juga, nggak bisa lama-lama di atas sepeda. Jadi karena pemakaianku cuma untuk olahraga dan itu on road atau kalau weekend mungkin off road ringan. Pakai Smart Sam itu udah cukup juga buat aku, udah cukup. On roadnya enteng, off road ringannya udah tercover juga. Terus yang terakhir kali ini aku pakai Continental Race King. Itu juga hasil baca-baca, hasil tanya-tanya, akhirnya pakai Race King itu. Juga udah mengakomodasi kebutuhan harianku yang 70% on road, 30% off road. Itu off roadnya pun ringan ya. Berarti Race King juga udah mencukupi untuk aku. Nah, sekarang itu pengalaman dari aku. Sekarang dari Mas Ani, ban apa aja yang udah dicoba? Saya banyak sekali. Pasti banyak sekali ya, pasti banyak sekali. Sudah saya coba. Cuma gini Mas, saya itu suka dengan yang depan belakang itu nggak sama. Oh, jadi poin yang kita bicarakan tadi ya, mix and match ya. Mix and match berarti. Jadinya saya itu punya trail brake. Trail brake yang 27,5 itu, yang depan itu saya pakai DHF. Saya pakai ini, yang depan itu. Terus untuk belakangnya pakai untuk apa? Belakang saya pakai handsdam. Malah, wah bukan cuma nyebrang tipe, ini nyebrang merek gitu aja. Saya pakai yang ini, jadinya depan pakai Maxxis, tapi yang belakang saya pakai handsdam. Itu udah nyebrang merek ini. Itu saya rasa, saya coba nggak masalah juga, enak juga. Bahkan itu riding buat off-roadan masuk juga. Menurut pasangan itu kombinasi yang perfect nih ya. Lumayan. Apa masih mencari-cari? Masih terus coba-coba dan cari-cari ya. Nah, coba. Di poin ini kita kembali ke poin tadi, nggak ada ban yang bagus dan paling bagus. Tentu aja perlu coba-coba, perlu trial dan error lah istilahnya ya. Jadi orang yang sudah berpengalaman pun masih coba-coba untuk cari ban apa nih yang lebih bagus, lebih bagus itu. Yang lebih pas. Lebih pas untuk kita. Bagus belum tentu pas ya Mas. Dan pas belum tentu bagus. Nah, itu sulitnya itu. Emang perlu uji coba, jam terbang, penyesuaian rute ya Mas ya. Apalagi kalau soal rute ini paling nggak bisa diprediksi Mas ya. Bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Yang kemarin belum ngelumut, tiba-tiba hari ini ngelumut, itu juga bisa. Nah, yang kemarin tanahnya masih gembur kering, hari ini berlumur parah juga bisa. Itu deh, itu yang bikin ban itu nggak bisa permanen Mas ya. Itu. Terus apalagi nih Mas, pengalaman gonta-ganti bannya? Pakai Mountain King juga pernah. Ini saya taruh di belakang. Yang belakang ya. Berarti gandengannya DHF tadi ya. Kalau yang depan itu Mas An masih setia pakai DHF nih? Iya. Masih setia pakai DHF. Untuk yang depan memang saya itu cenderung khusus ban depan memang. Oh iya. Untuk yang front tipe favorit ya sama DHF itu favorit. Kalau belakang masih gonta-ganti Mas ya? Belakang saya suka ngoplos. Suka main ini. Oh ya Mas Aan selain pakai trail brake yang travel 140 kan Mas Aan juga pakai MTB XC nih. Iya. Banyak Mas Aan pakai apa nih? Itu mix juga. Mix juga. Saya yang depan pakai Maxxis. Maxxis apa ya? Maxxis Icon kalau nggak masalah. Yang belakang pakai Rocketron. Pakai Rocketron. Malah berarti butuh grip di belakang Mas. Iya. Untuk climb ya, untuk nanjak ya. Iya. Untuk nanjak biar waktu di off road itu banyak nggak slip, nggak geser lah. Terus apalagi nih Mas? Saya suka itu sih Mas, jadinya depan belakang itu nggak sama gitu loh. Saya lebih suka seperti yang itu. Berarti untuk pengetahuan Mas Ali ini pengalamannya di mountain bike udah banyak banget, udah umur bersepedanya itu mungkin 4 kali lipatnya saya. Jadi nggak jarang saya juga minta solusi ke Mas Ani soal entah itu soal latihan, soal ban itu saya sering tanya-tanya ke Mas Ani. Soal setup sepeda saya sering tanya-tanya ke Mas Ani. Berarti Mas Ani ini udah banyak banget nih ya pengalaman gonta-ganti ban, udah
bisa dibilang udah nggak kehitung Mas ya. Udah berbagai brand ya Mas ya. Iya. Ini seputar pengalaman Faris dan Mas Aan udah selesai. Kita masuk ke poin 8, ban yang paling difavoritkan masyarakat menurut Mas Aan, dari teman-temannya, dari kenalannya. Apa sih merek yang paling banyak dipakai Mas? Wah, kalau merek itu kita nggak bisa ini. Soalnya teman-teman itu antara yang satu dengan yang lainnya itu pasti beda. Dia bisa favorit di Maxxis, dia bisa favorit di Swalby, dia favorit juga di Conti. Oh gitu, berarti kembali ke poin awal tadi, ban nggak ada yang bagus, si A, si B, si C nggak ada yang paling bagus dan lebih bagus. Sesuai kebutuhan tadi Mas ya. Berarti di masyarakat pun ini ngomongin dulu di lingkup kecilnya, temannya Faris dan temannya Mas Aan pun ada beraneka ragam brand ya. Itu dari lingkup kecil, apalagi kalau dari lingkup besar pasti makin macam-macam ya Mas ya brandnya. Berarti semua merek, semua tipe itu bagus, disesuaikan sama rider dan rute. Nah itu poin 8 sudah terjawab. Sekarang di poin 9, kesimpulannya berarti saya menyimpulkan obrolan kita tadi Mas Aan ya. Kesimpulan 1, tidak ada ban yang terbaik. Betul Mas? Iya, betul. Nah, dari tergantung individu, tergantung rute. Terus itu dari segi apapun ya, dari segi tergantung dia mainnya di apa. Betul. Dari segi knop tidak ada ban baik dan terbaik, semua punya karakter masing-masing. Terus dari segi brand pun nggak ada Mas ya yang paling baik. Semua punya formulasi karet atau tipe batik, semua udah punya versi terbaik masing-masing Mas ya. Kembali lagi ke rider dan ke rute, tetap kesimpulannya ini. Terus dari kesimpulan soal apa nih? Ukuran nggak ada nih yang besar bagus, yang kecil jelek, ini nggak ada. Tetap kembali ke ridernya. Kembali ke itu lagi. Dan soal tubeless non tubeless tetap juga kembali ke itunya. Kalau ada dana lebih bolehlah pakai wheelset yang tubeless ready, ban tubeless ready itu pastinya lebih memudahkan ya, karena itu sebuah standar baru. Dan yang ban dalam pun, yang pakai inner tube pun bukan berarti jelek, itu juga bagus Mas ya. Ada segi kemudahan juga ya Mas ya. Seperti gonta-ganti ban yang murah ya, spare partnya murah. Jadi kesimpulan dari segi itu gak ada yang bagus, semua bagus. Nah dari semua hal ini kesimpulannya apa nih Mas An? Poin kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya kita jangan sampai terpaku sama satu brand. Nah itu dia. Jangan sampai terpaku sama satu brand. Wajib coba-coba. Terus selain kita tanya ke teman-teman yang ahli, misal saya tanya ke Mas Aan, berarti kita perlu uji coba juga Mas ya? Uji coba pribadi kan Mas ya? Berarti yang menurut orang lain enak belum tentu enak di kita. Betul. Nah itu berarti kesimpulannya adalah tetap pada diri sendiri Mas ya. Nah itu. Nah berarti kesimpulannya semuanya ban itu bagus. Semua tipe bagus, semua merek bagus, punya keunggulan masing-masing. Semua tipe knop bagus, semua opsi tubeless atau non tubeless itu bagus, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada plus dan minusnya pasti itu. Berarti udah cukup nih Mas ya, udah cukup nih. Berarti semua poin udah disebutkan, semua kelebihan kekurangan udah disebutkan. Kayaknya ini diakhiri di sini dulu Mas ya, seputar tipe ban. Untuk lain waktu kita kayaknya bahas 27 dan 29 nih Mas, soal diameter gimana. Setuju Mas? Setuju. Ini soalnya di forum juga banyak ditanya nih, 27 keistimewaannya apa, 29 apa. Ini next time kita bahas sih Mas ya. Siap. Nah, untuk tipe ban ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Mas Aan sebagai narasumber dan orang yang berpengalaman. Di sini saya selain menyampaikan video pengetahuan untuk teman-teman, sebenarnya saya di sini juga belajar dari Mas Aan ya. Nah, kita sama-sama belajar. Intinya berarti belajar itu nggak ada endingnya Mas ya. Sampai kapanpun terus belajar. Nah itu teman-teman ya, itu perlu dicatat. Kita terus belajar, terus berbenah. Nah
Oke, sampai di sini dulu video tentang ban kali ini. Saya Faris berpamitan dan teman saya Aan. Nah, sampai jumpa di podcast Gun Gun Band berikutnya. Kita akan bawa topik yang lebih menarik. Atau kalau teman-teman punya ide atau saran apa nih yang mau dibahas, bisa drop di kolom komentar. Ya teman-teman, mau bahas apapun kita akan usahakan untuk bikin videonya ya misalnya. Sesuai porsi pengetahuan kita pasti kita sampaikan untuk teman-teman. Siap. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa share, subscribe dan komen di bawah ya teman-teman. Bye.